Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk bernegosiasi tarif dagang yang dikenakan Amerika Serikat ke Indonesia sebesar 32%. Pelaku usaha berharap upaya negosiasi yang diagendakan berlangsung 16 sampai 23 April 2025 tidak berdampak negatif bagi produksi dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan proposal non-paper untuk negosiasi dengan Presiden Trump untuk merespons tarif resiprokal 32% yang diterapkan AS terhadap produk-produk asal Indonesia. Pemerintah tidak merinci poin apa saja yang ditawarkan dalam negosiasi karena bersifat rahasia, namun akan terkait dengan tarif, PPN, dan hambatan non-tarif. Pengusaha elektronik berharap pemerintah tidak gagal fokus dengan materi negosiasi dan tetap mengutamakan kepentingan industri dalam negeri. Hambatan non-tarif jangan dilonggarkan sebab non-tarif measures dari Indonesia hanya berjumlah 200 jenis, tidak sebanding dengan hambatan non-tarif dari Amerika sebanyak 4.600 jenis terhadap Indonesia. Yang penting ini tetap pemerintah fokus. Ini yang dipermasalahkan kan harusnya di level biaya masuk impornya ya. Jadi fokusnya ke sana. Dan berapa kali di media saya sampaikan bahwa kalau neraca perdagangan ekspor impor kita dengan US itu kebanyakan kan ya barang-barang high tech atau apa ya dibahas sektoral ya. Yang kedua dengan melihat kondisi kalau perlu dari US dinolkan juga tidak ada masalah. Tapi jangan sampai pemerintah teralih fokusnya sehingga justru yang ada kaitan dengan mengamankan pasar dalam negeri, dalam hal ini memperkuat NTM ya, non tarif measure kita ini ikutan goyang, ini bahaya gitu. Pengusaha tekstil berharap negosiasi berjalan mulus karena jika gagal dengan Indonesia, maka akan gagal juga dengan negara bertarif tinggi seperti Laos, Myanmar, dan juga Vietnam. Tidak ada langkah antisipasi khusus dari pelaku usaha selain berharap pada pemerintah dapat melakukan deregulasi tata niaga impor untuk menjaga produksi dalam negeri dari serangan produk impor. Tapi order akan tetap masuk ke Indonesia karena kalau kita lihat dari negara saingan lain, Laos, Myanmar, Vietnam, kita tetap tarifnya paling rendah. Ya karena kalau gagal untuk Indonesia berarti negara lain pun pasti gagal. Nggak ada ya, kalau udah berkurang setengah otomatis sebagian harus PHK, mungkin perusahaan itu perampingan untuk menetapkan overhead, desainnya divisi-divisi tertentu tetap dijaga untuk supaya bisa quick turnaround, dan kita harapkan ada negosiasi ronde kedua, ronde ketiga yang akan menghasilkan sesuatu. Tapi kan saya yakin pemerintah kita ini gercep juga. Hal yang didorong dalam negosiasi adalah pengurangan defisit anggaran yang dialami AS terhadap Indonesia. Pengamat ekonomi Selyos Nailul Huda berharap pemerintah bisa lebih cermat dalam negosiasi harga jual komoditas yang akan dibeli dari AS. Selain itu, kebijakan tingkat komponen dalam negeri TKDN yang menjadi hambatan non-tarif diharapkan tidak jadi dilonggarkan, namun bisa mengevaluasi kebijakan devisa hasil ekspor SDA. Pemerintah ingin membeli LNG dari Amerika yang dimana ini bisa menutup defisit defisit perdagangan Amerika terhadap Indonesia. Nah, tapi kita juga harus lihat berapa sih harga LNG yang ditawarkan oleh Amerika. Jangan sampai harganya 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan LNG yang ditawarkan oleh negara lain, misalkan Rusia. Nah, yang kedua adalah kita harus menyisir untuk NTMs atau non-tarif measurement yang memang ditujukan yang bukan untuk ke industri kita, untuk perlindungan industri kita, tapi NTM yang dia sifatnya untuk melindungi kepentingan pemerintah gitu kan. Misalkan salah satunya yang bisa dievaluasi adalah devisa hasil ekspor sumber daya alam yang memang ini tidak ditujukan untuk perlindungan industri dalam negeri, tapi lebih kepada likuiditas dalam negeri dan juga melindungi kepentingan pemerintah untuk menjaga devisa hasil ekspor ataupun devisa negara. Selyos menghitung setiap 1% tarif yang dikenakan setara dengan 0,8% penurunan volume ekspor. Jika negosiasi tidak seperti yang diharapkan, Selyos memperkirakan terjadinya PHK 1,2 juta tenaga kerja di industri. Desi Aritonang, Nugraha Endrianto, Jakarta.